Wow, you two must and Ember. Inilah Nabi pertama yang melakukan sholat duhur. Sejarah diperintahkannya sholat 5 waktu. Berawal dari peristiwa Isra Miraj. Namun jauh sebelum itu, ternyata para nabi telah sholat 5 waktu. Bahkan Nabi Adam telah mendirikan sholat subuh. Sholat adalah ibadah yang sangat penting. Perintah sholat termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran. Sholat juga menjadi salah satu dari rukun Islam yang wajib dikerjakan setiap muslim. Saking pentingnya sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai harus memanggil langsung Rasulullah SAW untuk bertemu dengannya dalam peristiwa Isra Miraj. Rasulullah SAW bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah SAW menerima perintah salat yang semula 50 waktu. Kemudian karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 50 waktu itu berkurang menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Berikut sejarah dan awal mula salat 5 waktu yang dikerjakan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. 1. Salat subuh. Manusia pertama yang melakukan salat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Salat ini didirikan saat Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Nabi Adam mengerjakan salat 2 rakaat menjelang terbit fajar. Rakaat pertama sebagai tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam. Sedangkan rakaat kedua sebagai tanda syukur atas datangnya siang. 2. Salat zuhur. Manusia pertama yang mengerjakan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salat ini didirikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan lalu kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Seruan itu datang waktu matahari tergelincir. Bersujudlah Nabi Ibrahim sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai tanda syukur bagi penebusan, yang kedua adalah tanda syukur atas dihilangkannya kedukaan dari dirinya dan anaknya. Ketiga, sebagai tanda syukur atas keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, sebagai tanda syukur karena Allah telah mengganti tebusannya. 3. Salat Ashar. Manusia yang pertama kali melakukan salat Ashar adalah Nabi Yunus saat ia keluar dari perut ikan Nun, paus. Ikan Nun mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya ke tepi pantai. Sedangkan waktu itu telah masuk waktu Ashar. Tanda syukurnya Nabi Yunus ditunjukkan dengan mendirikan salat 4 rakaat karena terhindar dari 4 kegelapan. Rakaat pertama, yakni syukur atas kegelapan akibat kesalahan meninggalkan kaumnya. Kedua, karena kegelapan malam dalam lautan. Ketiga, karena kegelapan malam akibat nubsun berhari-hari lamanya di dalam perut ikan Nun. Dan rakaat keempat sebagai syukur karena terbebas dari kegelapan dalam perut ikan Nun. 4. Salat Maghrib. Manusia yang pertama mengerjakan salat Maghrib adalah Nabi Isa. Salat ini didirikan setelah Allah mengeluarkannya dari kejahilan dan kebodohan kaumnya. Sedangkan waktu itu telah terbenam matahari. Nabi Isa bersyukur dan bersujud sebanyak 3 rakaat. Rakaat pertama untuk menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Kedua, menafikan zina yang dituduhkan atas ibunya. Dan yang ketiga, untuk meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan itu hanya satu. Lalim, salat Isya.
Manusia yang pertama melakukan sholat Isya adalah Nabi Musa. Ketika itu, Nabi Musa tersesat, mencari jalan keluar dari negeri Madian. Sedangkan dalam dadanya penuh dengan duka cita. Allah menghilangkan semua perasaan duka citanya pada waktu malam. Nabi Musa lantas sholat 4 rakaat sebagai tanda bersyukur. Rakaat pertama sebagai tanda duka cita terhadap istrinya. Kedua, sebagai tanda duka cita terhadap Fir'aun. Ketiga, sebagai tanda duka citanya terhadap saudaranya Harun. Dan yang keempat adalah tanda duka cita terhadap anak Fir'aun. Itulah hikmah yang terkandung di balik ketentuan waktu dan jumlah rakaat dalam salat fardu. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki hikmah dan faedah yang sangat banyak. Salah satunya adalah untuk mengakui kehinaan diri seorang hamba dan mengakui eksistensi, kekuasaan dan keperkasaan Allah. Mengakui bahwa diri sendiri tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak disebabkan pertolongannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah dalam salah satu haditsnya mengatakan bahwa solat merupakan pondasi agama Islam. Orang-orang yang menunaikannya berarti sudah menjaga agamanya. Salat merupakan fondasi agama. Siapa saja yang mendirikannya, maka dia telah menjaga agama, dan siapa saja yang meninggalkannya, maka telah menghancurkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Salat merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dan menjadi salah satu dari rukun Islam. Salat sudah ditentukan tata caranya, termasuk waktu pelaksanaan dan jumlah rakaatnya. Itulah hikmah-hikmah di balik penentuan waktu salat dan jumlah hitungan rakaat yang ada di dalamnya. Itulah kisah Nabi pertama yang melakukan salat duhur. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, comment, dan share.